Hai anak-anak yang ada di rumah, apa kabar hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Kali ini masih bersama Miss Dewi dalam pelajaran tematik. Dan pada pembelajaran kali ini kita masih belajar di tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 3, ayo cintai lingkungan, pembelajaran 3 dan 4. Siapkan buku pelajarannya, buku modul tema 3-nya, subtema 3 halaman 45. Nah, anak-anak, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kita akan belajar pertama, memperbaiki laporan hasil wawancara dan menanggapi hasil wawancara teman. Kedua, menjelaskan penghijauan lingkungan dengan tanaman obat keluarga atau toga. 3. Mengidentifikasi hak dan kewajiban dalam menjaga lingkungan sekitar. Ayo, anak-anak kita mulai belajar di pembelajaran 3. Memperbaiki laporan hasil wawancara. Agar dapat menyusun hasil laporan wawancara dengan baik, kita harus mencatat pokok pembicaraan yang dilakukan dengan narasumber. Berikut cara yang dapat dilakukan untuk mencatat isi pokok pembicaraan agar laporan hasil wawancaranya bisa berjalan dengan baik adalah sebagai berikut. Pertama, menyimak wawancara dengan saksama dari awal sampai akhir. Mencatat nama orang yang melakukan wawancara, baik pewawancara maupun narasumber. Ketiga, mencatat isi pokok pembicaraan. Keempat, membuat rangkuman isi pokok wawancara. Kelima, menyampaikan isi wawancara berdasarkan rangkuman. Nah, anak-anak, dalam memperbaiki laporan hasil wawancara, kalian harus menyusunnya dengan menggunakan atau menulisnya dengan menggunakan huruf kapital yang tepat. Tanda baca seperti tanda titik, tanda koma, ataupun tanda seru. Dan memastikan kalimat tersebut efektif atau tidak, supaya menjadi kalimat efektif yang tepat. Laporan hasil wawancara dapat diperbaiki dengan meminta pendapat dari temanmu. Pendapat dari temanmu dapat dijadikan sebagai masukan untuk memperbaiki laporanmu. Apa itu menanggapi, anak-anak? Menanggapi artinya memberi respon terhadap isi laporan yang disampaikan. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat menanggapi suatu laporan sebagai berikut. Pertama, memahami masalah yang ada dengan seksama. Kedua, menyampaikan pendapat, gagasan, atau opini terhadap masalah yang ada. Ketiga, menyampaikan pendapat tanpa menyinggung perasaan orang lain. Keempat, pendapat yang disampaikan dapat berupa solusi atau pemecahan masalah. Nah, anak-anak, demikian bagaimana cara kita untuk menanggapi hasil wawancara dari teman supaya laporan wawancara kalian dapat menjadi laporan yang baik. Nah, anak-anak, merawat tumbuhan dan hewan termasuk perilaku cinta lingkungan loh. Coba anak-anak perhatikan di lingkungan sekitar kalian. Adakah lahan kosong di sekitar rumah kalian yang tidak terawat? Lahan kosong yang tidak terawat membuat lingkungan kita menjadi kurang sedap dipandang, apalagi jika lahan itu kotor. Pemanfaatan lahan kosong di pekarangan sekolah atau rumah merupakan cara penghijauan sebagai wujud perilaku peduli lingkungan. Menanam tanaman pada lahan yang sudah lama tak terawat akan menyegarkan kembali lahan dan tanah itu. Salah satu cara menghijaukan lahan adalah dengan menanam tumbuhan yang bermanfaat bagi kita, misalnya tanaman obat-obatan seperti kencur, kunyit, dan jahe. Tanaman obat keluarga. Kencur. Kencur merupakan salah satu jenis tanaman obat. Kencur sangat mudah untuk ditanam.
dengan permukaan tanah yang tidak terlalu kering dan tidak terlalu basah dan cukup terkena sinar matahari, tanaman kencur ini bisa hidup dengan mudah. Kencur memiliki banyak manfaat mengobati berbagai macam penyakit seperti influenza pada bayi anak-anak, masuk angin, sakit kepala, batuk, dan keseleo. Tanaman toga yang kedua adalah kunyit. Kunyit atau sering disebut juga dengan kunir, merupakan salah satu jenis tanaman rempah atau obat. Kunyit atau kunir ini biasanya dimanfaatkan oleh masyarakat kita sebagai bahan bumbu dalam masakan. Namun, ada juga yang memanfaatkan dari kunyit ini untuk kesehatan yang diyakini mampu mengobati berbagai jenis penyakit. Kunyit sangat baik ditanam saat awal musim hujan. Penyinaran matahari yang cukup dan tanah yang gembur dapat menambah kesuburannya. Tanaman toga yang ketiga yaitu jahe. Tanaman jahe telah lama dikenal dan tumbuh baik di negara kita. Jahe merupakan salah satu rempah penting. Tanah yang digunakan untuk penanaman jahe tidak boleh tergenang air, maksudnya ya anak-anak. Jahe memiliki banyak manfaat, antara lain bumbu masak, pemberi aroma atau rasa pada makanan, dan juga dapat memberi efek rasa pedas pada dalam perut. Oleh karenanya, jahe juga digunakan sebagai bahan minuman penghangat tubuh. Selain itu, jahe juga banyak digunakan dalam industri obat, minyak wangi, dan jamu tradisional. Nah, anak-anak, selain ketiga tanaman toga yang sudah Miss Dewi sebutkan, ada banyak lagi tanaman toga yang bisa anak-anak tanam di rumah seperti lidah buaya, sirih, dan lainnya, daun-daunan yang lainnya yang bisa dimanfaatkan sebagai obat-obatan seperti kumis kucing juga bisa, ya. Nah, ini adalah contoh tanaman obat keluarga yang bisa anak-anak tanam di rumah. Itu ada daun sirih, jahe, kunyit, kencur. Nah, anak-anak, kita sudah melakukan pemanfaatan lahan yang kosong di rumah dengan menanam tanaman toga. Supaya tanaman toga tumbuh subur, kita harus merawatnya. Perilaku merawat dan melestarikan tumbuhan dan hewan merupakan sikap peduli terhadap lingkungan. Nah, sekarang Miss mau tanya kembali kepada anak-anak. Apa yang akan terjadi jika kita tidak melaksanakan kewajiban merawat tumbuhan dan hewan? Ayo, kira-kira apa yang terjadi ya? Ayo, amati gambar berikut. Ini adalah gambar tanah longsor. Ini adalah salah satu akibat apabila kita tidak merawat lingkungan. Yang kedua, banjir. Yang ketiga, apa yang terjadi apabila kita tidak merawat lingkungan? Hutan gundul. Hutan gundul ini diakibatkan oleh manusia karena melakukan penebangan secara liar. Nah, apa upaya yang harus kita lakukan untuk menjaga lingkungan? Nah, yang pertama dengan cara melakukan penanaman pohon kembali atau reboisasi. Nah, selanjutnya adalah membuang sampah pada tempatnya sesuai dengan jenis sampahnya. Sampah plastik harusnya di mana dan sampah daun-daunan harusnya di mana. Ada sampah organik dan anorganik. Nah, anak-anak, apabila kalian sudah melakukan upaya menjaga lingkungan, maka kita akan mendapatkan hak kita, yaitu hak mendapatkan lingkungan yang bersih, nyaman, dan sehat. Jadi, usahakan di rumah kalian manfaatkan lahan yang ada untuk menanam obat-obatan, untuk melakukan penghijauan supaya lingkungan rumah menjadi asri dan indah. Nah, anak-anak, demikian video pembelajaran kita kali ini. Semoga anak-anak sudah paham dan mengerti. Dan ayo kita merangkum apa yang sudah kita pelajari. Pertama, kita sudah belajar memperbaiki laporan hasil wawancara dan menanggapi hasil wawancara teman.
Kedua, melakukan penghijauan lingkungan dengan tanaman obat keluarga atau toga. Yang ketiga, melaksanakan hak dan kewajiban dalam menjaga lingkungan sekitar. Nah, demikian video pembelajaran kita kali ini dan sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Tetap jaga kesehatan, rajin belajar. Dadah!